perlu dikhawatirkan kemiskinan dari sisinya. Tidak ada. Kaya raya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang menggantungkan nasibnya pada Allah, Allah akan menjadi pencukup baginya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dalam surah At-Talaq ayat 3. Siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan usaha kepada Allah, akan menjadi pencukup baginya. Dan kalau sudah Allah jadi pencukup, Anda butuh siapa lagi? Enggak butuh siapa-siapa. Semuanya, kalau Anda sedang dapat nikmat, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang juga mempertahankan hanya Allah. Kalau Anda diberikan cobaan, penyakit, apa saja yang lain-lain selain penyakit, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan cobaan tersebut Allah, yang bisa menghilangkan hanya Allah. Nggak ada yang lain. Maka ini nggak boleh setengah-setengah. Anda sekarang sudah harus taubat nasuha. Menjadi pegawai yang on time kalau bekerja, tahu. Kalau akad Anda jam 7.00 di kantor, Anda tanda tanganin. Anda keluar jam 17.00, jam 5 sore. Anda wajib datang di waktu itu. Anda telat 1 menit saja, 7 lewat 1 menit, Anda wajib minta keridhaan pemilik perusahaan 1 menit itu. Karena akad Anda begitu. Dan Nabi SAW mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim harus patuh dengan syaratnya. Nggak boleh. Kecuali Anda memang datang minta keridhaannya. Kita sayangkan kenapa perusahaan-perusahaan muslim, baik pemilik perusahaan ataupun bawahan, staff, itu tidak menggambarkan Islam. Saya waktu S2 ngambil manajemen pendidikan, saya coba mempelajari buku-buku dari barat tentang masalah manajemen. Bagaimana mereka menekankan masalah trust, kepercayaan, bagaimana masalah pertanggungjawaban, bagaimana masalah amanah. Sebenarnya ini sudah dalam Islam, tidak harus menjadi seorang pegawai atau pemilik perusahaan untuk menerapkan. Setiap hal dalam kehidupan kita, kita harus amanah, tanggung jawab, kita harus jujur. Dan kita tidak boleh lawannya, tidak boleh khianat, tidak boleh budusta, tidak boleh menipu dan seterusnya. Sebenarnya kita sudah dididik. Tapi sayangnya kenapa kita tidak terapkan dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Berhenti sekarang mengambil hak-hak yang bukan hak Anda. Anda kalau sudah digaji di perusahaan, jangan pernah lagi mengambil yang bukan hak Anda. Misalnya disuruh oleh perusahaan belanja barang di tempat tertentu. Maka dengan belanja sekian puluh juta, ratusan juta, bukan miliaran rupiah belanjaan perusahaan, dan itu pakai uang perusahaan, dapatlah bonus. Diskon misalnya, dapat payung lah, baju kaos lah, TV lah, handphone lah, apa saja fasilitasnya. Itu wajib Anda kembalikan kepada perusahaan. Wajib Anda amanah di situ. Tidak boleh Anda merasa itu hak Anda. Itu bukan uang Anda kan? Tidak boleh sama sekali. Bahkan ada yang lebih parah mungkin, yang belum paham agama, itu biasanya mereka malah sengaja menyuruh diskonnya dihilangkan. Supaya dia yang ambil, dibuatkan nota yang kedua lagi. Ini banyak sekali. Tugas kantor, keluar kota. Betul-betul Anda bertugas di sana. Bukan Anda melaporkan tiket palsu, kemudian Anda ambil uangnya. Sementara Anda cuma telepon-teleponan sama vendor yang Anda harus datangi, misalnya di Surabaya, kalau Anda dari Jakarta, atau di Semarang. Tidak boleh, amanah. Dan Anda dalam perjalanan tugas itu dapat pahala. Ini harus berubah semuanya. Jadi tidak boleh setengah-setengah dalam meninggalkan kemaksiatan, pelanggaran tersebut. Sebagai tetangga, berhenti menyakiti tetangganya. Sebagai teman, menjadi teman yang terbaik buat temannya. Yang penuh dengan loyalitas, penuh dengan royal, ya, mentraktir mereka, menasihatin mereka. Kalau mereka mau baik, alhamdulillah, kita mencintai mereka karena Allah. Kalau mereka tidak mau berubah, kita tinggalkan juga karena Allah. Anda sudah ingat hadis atau masih ingat hadis Nabi SAW, 7 golongan yang Allah naungi. Hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Jadi kalau teman-teman mau istiqamah, kita jadikan sahabat kita loyal dan royal sama mereka. Pada saat mereka tidak mau, kita nasihatin, tidak mau dengar, ya sudah, kita tinggalkan karena Allah SWT. Jadi betul-betul harus hijrah. Termasuk juga adalah fasilitas. Seperti misalnya tempat tinggal. Ya. Jadi kalau Anda tinggal di komunitas yang jauh sekali dari kaum muslimin, Anda tinggal di komunitas yang jauh dari masjid, jauh dari orang-orang soleh, ini bahaya sekali. Berefek kepada Anda. Kita ini manusia, makhluk yang lemah. Jangan membuka pintu itu. Makanya nasihat dalam hadis Bukhari Muslim ini, seorang yang alim tadi, dia sangat sempurna mengingatkan orang yang mau tobat ini. Dia tidak mengatakan, kau punya tobat, tobatlah. Sebenarnya dibiarkan. Sehingga dibiarkan dia kembali ke negerinya lagi. Tapi orang ini mengatakan, dan saya sarankan kamu pindah. Ya, kamu pindah ke negeri ini dan itu, karena di sana ada orang-orang saleh dan hiduplah bersama mereka. Dan lanjutan hadis ini teman-teman luar biasa. Orang ini jalan, di tengah jalan dia meninggal dunia. Maka Allah datangkan, kata Nabi SAW, 2 malaikat. Satu malaikat rahmah yang biasa mengambil ruhnya orang-orang beriman, yang satu malaikat adab yang mengambil ruhnya orang-orang kafir ataupun ahli maksiat. Maka mereka ini berselisih pendapat, siapa yang mengambil ruhnya? Allah pun mendatangkan penengah di antara mereka lalu mengatakan, coba ukur jarak. Kalau
langkahnya lebih dekat kepada negeri yang dia mau tobat, mau hijrah, mau jadi orang baik sana, maka yang ambil adalah malaikat pengasih, ya, malaikat rahmat. Kalau lebih dekat dengan negeri dia yang dia berbuat maksiat, maka yang ambil adalah malaikat penyiksa, gitu kan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, ya, mendekatkan negeri yang dia mau datang 1 jengkal dan menjauhkan negeri yang dia datang itu 1 jengkal, sehingga diambil oleh malaikat rahmat. Bagaimana Allah SWT terima dia. Nah. Kata beliau, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dalam hadis ini terkandung keutamaan pindah dari negeri yang di dalamnya manusia melakukan kemaksiatan, karena biasanya dia kalah menghadapi hal seperti itu. Karena biasanya dia kalah dalam menghadapi hal seperti itu, baik karena dia teringat dengan perbuatan-perbuatannya yang dahulu dan godaan untuk melakukan hal itu, maupun karena keberadaan orang yang membantunya dan memotivasinya untuk melakukan hal itu. Karena itu sang alim yang dalam riwayat tadi terakhir mengatakan, janganlah kembali ke negerimu, karena negerimu adalah negeri yang buruk. Ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang taubat harus menjauhi situasi dan kondisi yang biasa dia temui pada saat melakukan kemaksiatan, serta menjauh darinya secara keseluruhan. Ini di garis bawahi, secara keseluruhan, dan sibuk dengan selainnya. Diambil dari Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, dinukil dari Ibnu Hajar, di jilid 6 halaman 517 sampai 518. Kata beliau, saudaraku, ketika bertobat, Anda tidak harus meninggalkan negeri Anda. Karena jika tetap Anda lakukan, maka Anda akan selamanya menjadi pengembara, tidak bermukim. Tapi orang yang bersungguh-sungguh ketika merasa bahwa kemaksiatan senantiasa menggodanya, hendaklah dia berpikir panjang mengenai dirinya dan merenungkan faktor-faktor apakah yang menyebabkan saya terjerumus ke dalam kemaksiatan ini. Jika penyebabnya adalah berteman dengan si fulan dan bergaul bersamanya, maka hendaknya saya menjauhi sebatas kemampuan. Jika penyebabnya adalah menyepi dan menyendiri, maka hendaklah aku meninggalkan atau menguranginya semampu mungkin. Jika penyebabnya adalah keluar ke pasar, menonton televisi atau membaca majalah, maka keinginanku untuk meninggalkan kemaksiatan harus membuatku meninggalkan semua itu terlebih dahulu. Jika fikiranku mengenai kemaksiatan adalah bunga api yang menyala-nyala dalam diriku, maka hendaknya aku berpikir atau menjauhi pikiran ini dan menyibukkan diri dengan yang lebih baik daripada itu semua. Jadi kita coba lebih pertegas masalah ini. Hadis Bukhari yang menjelaskan tentang tadi orang alim menyuruh seseorang yang bertobat untuk pindah, itu karena ada beberapa hal juga yang perlu dititik beratkan. Orang alim ini mengetahui negeri orang itu memang penuh dengan orang-orang yang seperti ini, pembunuh, penjahat, dan bisa dikatakan minoritas sekali orang-orang soleh di sana. Maka si alim ini tahu kalau dia kembali orang ini ke negerinya maka akan jadi masalah. Nah, begitulah keadaan kalau Anda berada di satu komunitas yang betul-betul semuanya buruk. Anda satu negeri itu semuanya bebas, seks bebas, narkotika, khamar, bunuh-membunuh. Anda pindah tempat. Kalau ternyata bukan seperti itu, misalnya Anda cuma ada di satu perusahaan secara substansial, perusahaan itulah yang rusak misalnya, haram dan segala macam, produksi rokok lah, khamr lah, apalah segala macam, maka Anda pindah dari itu dan pindah ke perusahaan yang lain. Kalau Anda berada di satu komplek perumahan, ternyata komplek itu yang Anda ada 10 rumah, 9 rumah semuanya ahli maksiat, dan mereka terbiasa buat pesta-pesta, mabuk-mabuk di situ dan segala macam, Anda pindah ke komunitas yang lain. Jadi tidak harus meninggalkan negerinya, kecuali keadaannya seperti tadi. Itu yang dibahasakan oleh penulis di sini ya. Jadi dilihat. Atau kalau misalnya hanya karena komunitas Anda, teman-teman reunian SMP, SMA ini yang ternyata jadi masalah. Dan saya sudah sering tekankan itu ya. Kalau Anda sekarang masih punya grup-grup WA dan ternyata Anda reunian di situ dan di situ isinya ya, kemaksiatan kepada Allah, keluar saja. Keluar saja, nggak masalah. Kalau Anda di Japri, Anda jawab, maaf saya nggak bisa ada di situ, tapi saya siap kalau ada apa-apa yang mau ditanyakan kepada saya. Komunikasi secara pribadi saja. Daripada di grup kita lihat foto lawan jenis, apalah cuplikan-cuplikan yang kurang baik, yang mengundang syahwat, terjadi diskusi gibah dalam situ, ya, fitnah orang dan segala macam, atau berbicara yang bukan ahlinya, bicara tentang masalah politik lah, masalah tokoh-tokoh nasional lah yang tidak ada hubungannya sama dia sama sekali, dan sulit dia untuk minta maaf kalau dia menyebutkan tentang kesalahan orang. Maka keluar saja dari situ. Karena itu hanya akan menambah permasalahan dalam hidup Anda. Ingat teman-teman, ini sering saya ingatkan. Menuju ke akhirat, bawalah 2 hal. Amal soleh dan teman soleh. Amal soleh membantu Anda.
Teman soleh juga akan membantu Anda. Kalau amal Anda kurang, syafaat dia akan membantu Anda. Disebutkan dalam sebuah riwayat, nanti akan ada orang dikeluarkan dari neraka. Kemudian ahli neraka pada bertanya, setiap kali orang dikeluarkan dari neraka mereka saksikan. Siapa yang keluarkan orang ini? Apakah ada kerabatnya? Apakah syafaat dari para nabi-nabi? Maka dikatakan kepada mereka bukan. Dia memiliki seorang teman yang saleh yang masuk surga dan memohon kepada Allah dengan syafaatnya untuk menyelamatkan orang ini. Maka mereka berharap pada saat itu punya sadiqin hamim, kata Allah dalam Al-Quran. Mereka berharap punya teman yang orang-orang baik dulu di dunia yang bisa menyelamatkan mereka. Ya. Jadi harus kita fahami tentang masalah ini teman-teman sekalian. Kemudian jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Nah ini banyak orang ini sibuk dengan musuh setiap hari. Gunjing orang, gibah orang. Tadi di grup itu membicarakan tentang orang-orang politikus. Bukan alamnya dia. Ibu-ibu lagi goreng tempe bicara masalah politik. Untuk apa gitu? Masalah untuk apa? Manfaatnya apa? Atau mungkin teman-teman di warung kopi bicara masalah politik. Siapa Anda mau bicara masalah itu? Bukan alam Anda. Melahirkan permasalahan. Kalau itu memang ada pada mereka aibnya, maka ghibah namanya. Sudah dosa besar. Kalau tidak ada pada mereka, maka fitnah namanya. Dan kita tugasnya selain kalau tobat, harus minta maaf kepada orang yang sudah kita zalim tersebut. Makanya Urwah bin Zubair rahimahullah pernah menasihati seorang anak muda yang mencaci maki Hajjaj. Hajjaj ini seseorang yang zalim betul di masanya dia. Ya, Perdana Menteri Khalifah yang membunuh semua orang yang tidak sefaham sama dia, walaupun itu ulama. Dan ulama-ulama yang Rabbani, yang luar biasa. Yang terakhir dia muncul adalah Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Yang jelas dicaci maki. Maka Urwah bin Zubair rahimahullah, ini anaknya Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang mulia. Salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga ya. Memegang tangannya sambil mengatakan, wahai anak saudaraku. Orang Arab kalau menghormati orang mengatakan, wahai anak saudaraku. Maksudnya ayahmu pun saudaraku dalam Islam. Berhentilah kau membicarakan tentang Hajjaj. Karena kau dan Hajjaj sedang bersama-sama menuju kepada Tuhanmu. Semua akan menuju kepada hisab Allah hari kiamat. Dan ketahuilah, siapapun yang dizalimi oleh Hajjaj, pasti Allah akan memberikan hak mereka dari Hajjaj. Akan diambil pahala-pahala dikasih ke orang-orang ini. Kalau tidak cukup pahala Hajjaj, akan dikasih dosa-dosa mereka ditimpang kepada Hajjaj. Tapi jangan lupa, Allah pun akan memberikan kepada Hajjaj hak dari orang yang menzaliminya. Maka mulai sekarang jangan sibuk kau bicarakan aibnya orang lain. Padahal waktu itu Hajjaj seorang pemimpin yang zalim luar biasa. Tapi Urwah bin Zubair dengan keimanannya mengingati. Kau siapa? Kecuali kau bisa datang nasihatin dia secara langsung, lain. Atau kau doakan paling tidak. Tapi kau membicarakan menukil aib orang, artis fulan, tokoh fulan. Bagaimana caranya kita minta maaf? Udah selesai. Kita doakan semoga Allah berikan hidayah supaya kita tidak dihisab oleh Allah hari kiamat. Atau kalau bisa nasihat kita sampai, maka itu yang baik. Selanjutnya kata beliau, saudaraku, ketika bertaubat, Anda tidak harus meninggalkan negeri Anda. Saya ulangi tadi ya. Karena jika Anda tetap, maaf ini sudah cukup panjang di atas, saya langsung sambungkan saja. Kata beliau, saudaraku yang mulia, dalam jiwa ini terdapat faktor-faktor yang mengajak kepada kemaksiatan dan syahwat yang senantiasa dilewati oleh saat-saat lalai, lemah, dan putus semangat. Jika Anda tidak menahan diri Anda dan menjauhkannya dari tempat-tempat kemaksiatan, maka nyaris ia akan mengalahkan Anda. Jadi ada memang saat-saatnya. Dosa itu teman-teman terjadi di saat kita lemah. Dan di saat kita lalai, kayak lagi santai ya. Kapan Anda duduk banyak nonton TV? Di saat Anda lowong waktu kan. Coba kalau Anda lagi sibuk, maka Anda tidak ada waktu kadang-kadang untuk, mungkin seharian, bahkan ada orang seminggu, karena padatnya kerjanya dia nggak bisa lihat handphonenya. Ya. Tidak sempat nonton YouTube, tidak sempat mengikuti Instagram segala macam. Orang banyak maksudnya di waktu-waktu lowong. Kata beliau, tahukah Anda, seandainya seseorang memegang tali kendali hewan tunggangannya, padahal hewan tersebut melihat padang rumput di hadapannya, bukankah hewan tersebut akan menariknya ke sana? Bahkan mungkin akan mengalahkan dirinya. Sekiranya dia menjauhkannya, maka tentu itu lebih selamat baginya. Jadi artinya memang dia berusaha untuk menjauhi semua ya, faktor-faktor yang mengajak kepada kemaksiatan. Karena itu Rasulullah SAW berwasiat kepada para sahabat beliau ridwanullahi alaihim agar menjauhi pintu-pintu dan jalan-jalan kemaksiatan. Beliau bersabda kepada mereka, "Iyyakum wal julusa fit turuqat." Faqalu ya Rasulullah, "Ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha." Faqala, "Idh
abaitum illa al-majlisa fa'atu at-tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqu at-tariqi ya Rasulullah? Qala ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Janganlah kalian duduk-duduk di jalanan, nongkrong-nongkrong. Mereka bertanya para sahabat, wahai Rasulullah, kami nggak bisa meninggalkan duduk-duduk kami itu karena di sanalah kami berbincang-bincang. Rupanya beberapa sahabat punya tempat-tempat sering duduk, atau mereka kalau pulang dari masjid pinggir di jalan ngobrol-ngobrol dulu baru mereka pulang gitu. Maka kata Nabi SAW, jika kalian enggan dan tetap ingin duduk-duduk, maka berikanlah hak jalan itu. Yang kalian nongkrongin itu ada haknya jalan itu. Mereka bertanya, apa hak jalan itu wahai Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, menundukkan pandangan, bukan malah jelalatan, turunkan dari hal-hal yang Allah haramkan. Tidak mengganggu. Nah, apalagi sampai mengambil pungli dari orang-orang yang lewat, menakut-nakutin mereka. Menjawab salam kalau ada yang mengucapkan salam. Dan amr ma'ruf juga nahi mungkar. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6229 dan Muslim 2121. Dan dari hadis ini lebih baik seseorang menjauhi duduk di pinggir-pinggir jalan ya. Tapi kalaupun harus, ada hak yang harus dia berikan. Kata ulama, maka renungkanlah, semoga Allah merahmatimu, karena duduk-duduk di jalanan dapat menyebabkan terjadinya perselisihan terhadap syariat dan kemaksiatan. Maka terlebih dahulu Rasulullah SAW melarang mereka duduk-duduk di jalan. Rasulullah SAW memperingatkan bahwa alasan pelarangan itu adalah mengarahkan pandangan pada apa yang diharamkan oleh Allah. Walaupun hak jalanan adalah menurunkan pandangan, tapi Anda sudah juga setiap saat turunkan pandangan mata, apalagi kalau lagi rame gitu kan. Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat beliau, orang-orang yang wara' dan jauh dari keharaman, maksudnya menjaga kesucian hubungannya sama Allah. Padahal pasar-pasar Madinah di dalamnya tidak ada wanita yang pamer aurat dan membuka wajah mereka. Bahkan wanita ketika berada di jalanan, dia melekatkan dirinya pada dinding di sisi jalan, disertai dengan menutup auratnya dan merasa malu. Dari Abu Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul wa huwa kharijun minal masjid fakhtalata ar-rijalu ma'an nisa'i fi tariq faqala Rasulullah SAW lin-nisa istakhirna fa innahu laysa lakunna an tahquqna at-tariq alaykunna bihafati at-tariq فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. Bahwa dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda saat beliau keluar dari masjid, sementara beliau melihat kaum pria dan wanita bercampur baur satu sama lain di jalanan. Jadi ramai sekali gitu. Maka beliau SAW bersabda kepada para wanita, minggirlah kalian, sebab bukan hak kalian memadati tengah jalan. Hendaklah kalian jalan di pinggir-pinggir jalan. Maka saat lewat, setelah penyampaian ini, maka para wanita menempelkan diri mereka pada dinding sehingga pakaian mereka tersangkut di dinding saking menempelnya dia dengan dinding tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 5272. Artinya bagaimana Nabi SAW memberikan peringatan, bukan malah seperti sekarang perempuan malah dengan pamer aurat, malah sengaja jalan di tengah jalan gitu kan. Nabi SAW memerintahkan mereka kalaupun harus keluar, mereka di pinggir jalan sampai mendekati dinding-dinding rumah supaya mereka justru tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Kata beliau, jika ini adalah realitas orang-orang itu, dan begitulah realitas kaum pria atau para sahabat yang jauh dari kemaksiatan, kendati demikian mereka dilarang mendekati pintu-pintu dan jalan-jalan menuju kemaksiatan. Lalu bagaimana halnya dengan kita? Orang-orang yang lancang bermaksiat, sementara pasar-pasar kita penuh dengan kaum wanita yang berdandan menor dan membuka aurat mereka. Oleh karena itu kalau Anda tidak darurat, ya tidak perlu harus keluar. Pergi ke mall setiap hari hanya untuk mereka lagi membahasakan dengan cuci mata. Ini bukan cuci mata. Ya. Malah menambah kemaksiatan bagi mata tersebut. Perlu juga satu poin saya titik beratkan teman-teman. Allah Azza wa Jal akan menjaga ya, fasilitas yang Allah kasih ini, dari mata yang melihat, telinga mendengar, lisan yang mengucap, hidung yang menghirup, ya, tangan yang menjamah, kaki yang melangkah, lalu fungsi organ tubuh yang lain termasuk kemaluan segala macam. Allah akan jaga itu selama Anda tidak gunakan untuk maksiat. Itu sudah fakta teman-teman sekalian, dan tidak akan berubah masalah itu. Kapan Anda gunakan dalam ketaatan kepada Allah SWT, Allah juga akan jaga.
Saya saksikan depan mata sendiri para ulama-ulama yang pernah kami menimba ilmu dari beliau. Walaupun sangat sedikit ilmu yang kita nimba dari beliau karena beliau adalah ulama-ulama besar. Di Masjid Nabawi, beberapa majelis yang saya hadiri, subhanallah, kalau kita dengar, tidak melihat orangnya, kita akan mengatakan orang ini umurnya antara 25 sampai 30 tahun, kena lantangnya suaranya. Begitu kita mendekat melihat teman-teman, jenggotnya sudah putih semuanya. Bahkan ada yang didorong pakai kursi roda, karena sudah sangat tua. Suaranya lantang, matanya terang. Bahkan ada seorang syekh pernah, ya dinukil di Saudi cerita, tapi saya tidak dapatkan nama beliau siapa. Cuman beliau pernah sama murid-muridnya naik kapal, kemudian kapal itu tiba-tiba menghantam sebuah batu besar dan akhirnya kapal itu akan tenggelam. Syekh ini selama ini dikenal oleh murid-muridnya orang yang sangat lembut, orangnya tidak terlihat orang itu punya keterampilan khusus, ya, sangat menjaga wibawahnya. Tapi pada saat kapal akan tenggelam, muridnya tidak ada satupun yang bisa berenang. Dia membuka jubahnya, kemudian dia turun berenang, membawa satu persatu murid dia di kapal tersebut ke tanah daratan terdekat. Kemudian sempat juga menyelamatkan beberapa barang sampai kapal itu tenggelam setelahnya. Maka murid-muridnya heran bertanya, mengatakan, wahai syekh, kami gak pernah sangka Anda punya keterampilan seperti ini. Maka dia mengucapkan kata-kata yang kita ambil jadi pelajaran kita. Dia mengatakan, wahai murid-muridku, selama anggota tubuhmu kamu jaga dari kemaksiatan kepada Allah, maka Allah juga akan menjaga kualitasnya. Allah akan jaga itu. Allah akan jaga. Sebaliknya kalau orang suka menggunakan dalam kemaksiatan, bisa saja Allah angkat, naudzubillah, fasilitas tersebut. Maka segera taubat. Ya, kepada Allah SWT agar fasilitas ini jangan dirusak atau jangan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengangkat selanjutnya riwayat Abdullah bin Ubay radhiyallahu anhu memahami pengertian ini bahwa dia harus menahan erat jiwanya serta menutup segala pintu dan jendela menuju kemaksiatan. Ketika sampai berita kepadanya bahwa Rasulullah SAW akan membunuh ayahnya yang merupakan tokoh munafik. Jadi Abdullah ini adalah seorang mukmin, tapi ayahnya Abdullah bin Ubay pembina orang munafik. Ya. Maka pada saat terdengar berita Nabi SAW akan menghukum mati ayahnya karena kepala munafikin, dia datang kepada beliau seraya mengatakan, wahai Rasulullah, aku mendengarkan kabar bahwa Anda ingin membunuh Abdullah bin Ubay. Karena berita yang sampai kepada Anda tentangnya. Jika itu benar, akan dijadikan atau dilakukan, maka perintahkanlah aku yang melakukan hal tersebut dan aku akan membawa kepalanya kepada Anda. Demi Allah, suku Khazraj tahu bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berbakti kepada orang tua dibandingkan aku. Aku khawatir Anda menyuruh orang lain melakukan ini, lantas dia membunuhnya. Jangan biarkan diriku melihat pembunuh Abdullah bin Ubay berjalan di tengah-tengah manusia, lantas aku membunuhnya. Akibatnya aku membunuh seorang mukmin demi seorang kafir, sehingga aku masuk ke dalam neraka. Mendengarkan hal tersebut, maka Rasulullah SAW bersabda, nataraffaqu bihi wa nuhsinu suhbatahu ma baqiya ma'ana. Kami akan bersikap lemah lembut kepadanya dan memperlakukannya dengan baik selama dia tetap bersama kami. Ini disebutkan dari Sirah Ibnu Hisham, buku sejarah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, jadi 3 halaman 238. Dan juga diambil dari buku Marwiyat Ghazwa Banil Mustaliq, halaman 190 sampai 195. Ya. Para fuqaha berpendapat, karena pengertian itulah maka hukum syara' atau hukum syariat menentukan bahwa seseorang pezina harus diasingkan dari negerinya selama 1 tahun agar dia menjauhi tempat kemaksiatan tersebut dan segala yang mengajaknya ke sana. Jadi sebab kenapa pezina yang belum menikah disuruh dia untuk atau diasingkan setahun selain cambuk 100 kali, itu agar dia jauh dari komunitasnya, agar dia jauh dari komunitasnya. Dari kisah juga Abdullah bin Ubay ini kita bisa lihat, subhanallah, tidak selamanya anak itu mengikuti orang tuanya dalam keburukan. Karena banyak juga orang tuanya kafir, anaknya mukmin. Orang tuanya fasik, tapi anaknya hafal Quran. Bahkan menjadi ulama. Banyak terjadi. Di antaranya seperti Abdullah. Abdullah adalah seorang mukmin yang sangat kuat. Sementara Abdullah bin Ubay ayahnya adalah seorang kepala munafik. Dan ini awal kisahnya adalah karena ada isu yang dilempar oleh Abdullah bin Ubay ini. Kalau Aisyah berzina sama Safwan radhiyallahu anhu ajma'in pada saat pulang dari perang Bani Mustaliq. Ya. Karena dia jengkel dengan Nabi SAW, dia tidak suka
orang munafikin dan dia kepalanya orang munafik. Dia selalu memanasi orang-orang yang sefaham dengan dia, orang-orang munafik ini untuk ya membenci Nabi SAW dan membenci syariat Allah SWT. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya penggal lehernya Abdullah bin Ubay. Nabi SAW masih diam waktu itu. Tapi sampai berita kepada Abdullah bin Ubay, anaknya Abdullah munafik ini. Atau ini dikenal dengan Abdullah Mukmin. Langsung datang kepada Nabi SAW menunjukkan keimanannya, mengatakan, ya Rasulullah, sampai ke saya Anda mau bunuh ayah saya Abdullah bin Ubay. Kalau itu benar, suruh saya ya Rasulullah. Artinya untuk menguji iman saya biar saya lakukan. Dan saya akan bawa kepalanya kepada Anda. Anda tinggal perintahkan saja. Kemudian saya tidak ingin orang lain Anda suruh, sehingga akhirnya nanti dibunuh oleh seseorang dan saya tahu pembunuhnya. Maka saya pun akhirnya bisa membunuh orang mukmin karena seorang kafir dan diakui hanya sebagai orang yang kafir. Maka Nabi SAW menunjukkan akhlak yang mulia pada saat itu. Kami tetap akan berbuat baik kepada dia, ya, selama memang dia masih tinggal bersama kita. Dan ini cara bermuamalah dengan orang-orang al-munafikun. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Dan alhamdulillah ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah SWT atas kesempatan ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Saya ajak teman-teman di YouTube selalu subscribe, like dan juga loncengnya jangan lupa. Sebagai dukungan terhadap dakwah kita, dan dukung semua channel-channel dakwah yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah agar benar-benar di medsos ini pun tertegakkan kebenaran dan akhirnya bisa mengimbangi dan insya Allah mengalahkan kebatilan. Karena kalau tidak dilakukan maka tentu saja kebatilan akan terus merajalela dan kemaksiatan akan merajalela di sana sini. Dan yang menjadi bahaya adalah masuk kepada generasi muda muslim. Teman-teman di Instagram, Facebook juga selalu follow sebagai bentuk dukungan kita bersama-sama dalam kebaikan ini insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.